Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mr. Wahid ya. Kita akan belajar bahasa Sunda kelas 5, yaitu istilah patukangan ya, halaman 45 dan halaman 46. Istilah patukangan dalam bahasa Sunda adalah istilah atau julukan yang untuk profesi, pekerjaan seseorang sehari-hari dalam mencari nafkahnya. Tetapi istilah patukangan hanya berlaku untuk profesi atau pekerjaan informal atau sering juga disebut dengan tukang. Profesi atau pekerjaan yang formal seperti dokter, arsitek, apoteker, atau akuntan tidak termasuk ke dalam patukangan. Julukan atau panggilan untuk orang-orang yang berprofesinya atau pekerjaannya di sektor informal sering disebut tukang. Ya, sama seperti dalam bahasa Indonesia ada tukang tambal ban, tukang sayur, tukang kayu, dan tukang tembok dan sebagainya. Nah, di sini ada ya, satu, tukang nyunatan disebut bengkong. Tukang nyieun parabotan tina taneuh disebut anjun. Tukang ngalakonkeun carita wayang disebut dalang. Tukang nalukeun sasatoan disebut malim. Tukang nyieun parabotan tina emas atau perak disebut kamasan. Tukang moro disebut paninggaran. Tukang ngalalauk di laut disebut pamayang. Tukang nyieun parabot tina tambang disebut palendang. Tukang nabuh gamelan disebut nayaga. Tukang dititah kaditu kadieu disebut kabayan. Nah, di sini ada artinya juga ya. Anjun, seseorang yang membuat barang dari bahan dasar tanah liat. Ya, ya tanah liatnya macam-macam ya. Ada kendi dan lain sebagainya. Badaya, seorang penari zaman dulu. Ya, bengkong dokter sunat. Bengkong dokter sunat tuh. Ada ya, bujangga penulis, lebek penghulu ya, lebek penghulu, malim menaklukkan hewan atau pawang kalau bahasa gaulnya. Merebot ya, pemukul beduk ketika waktu sholat sudah tiba. Dalang orang yang menjalankan wayang. Lanjut ya. Istilah patukangan dalam bahasa Sunda. Amil atau lebe tukang neruskeun anu ayat patalina jeung agama di desa. Ajun tukang jieun parabotan tina taneuh. Nah, tadi udah ada yang dibahas ya tadi di atas. Barang main tukang jajaluk, bas tukang nyieun imah, bengkong tukang ayu nyunatan, bujangga tukang nyieun nulis sastra ya, bujangga tadi di atas. Dalang tukang ngalakonkeun carita wayang, Dharma Murcaya ahli bahasa, gending tukang nyieun parabot tina kuningan, girang serat tukang nulis surat, hareup catra ahli masak atau chef ya, kalau orang Indonesia itu chef. Indung berang paraji nusok ngurus ngajuru jeung ngurus orok ya, atau bisa disebut orang yang suka menolong saat hamil ya, wanita hamil. Bidan, kalau orang sini namanya bidan. Kabayan tukang dititah kaditu kadieu ya, kamasan tukang jieun perhiasan dina emas. Kuncen tukang ngurus kuburan ya, kuncen pasti tahu ya. Kurir tukang nganterkeun surat atau tukang ngirim barang ya. Kusir tukang narik delman, masinis tukang ngejalankeun lokomotif ya, kereta. Maranggi tukang nyieun sangkukris, merbot tukang nakol beduk, minatu tukang ngalicin atawa nyeuseuf pakaian ya. Modimin atawa Bilal tukang azan di masjid. Nah, di sini ada banyak ya.
Nakoda tukang ngajalankan kapal cai, ya. Nayaga tukang nambah gamelan, ya. Jarawedi tukang ngagosok permata. Paledang tukang nyieun parabot tina tembaga. Palika tukang telem atau apa namanya penyelam. Pematang tukang moro ngagunakeun tumbak. Tukang buru tapi menggunakan tombak. Pamayang tukang ngala-lauk di laut. Bisa diartikan dengan nelayan. Pandai tukang nyieun parabot tina besi, ya. Dibuat golok, buat pisau dan lain sebagainya. Paneresaan tukang nyadap. Paninggaran tukang moro ngagunakeun bedil. Pangeyeuk ahli kain tekstil. Sarati tukang ngusir muruhkeun gajah atau pawang gajah. Paranji tukang ngebantu anu ngajuru. Ngajuru atau melahirkan. Nah, sini ada artinya ya. Ajun, orang yang membuat barang dengan bahan dasar tanah seperti halnya guci, tanah liat, dan alat lainnya yang berbahan dasar dari tanah liat. Badaya, seorang penari yang dimana sering digunakan pada saat acara keraton atau kerajaan pada zaman dulu. Tariannya sendiri disebut badaya. Biasanya orang yang menjadi penari ini seorang wanita. Bengkong, seorang yang pekerjaannya menyunat anak laki-laki atau dalam bahasa Indonesia sering disebut juga dengan sebuah dokter sunat atau mantri. Bujangga, seorang penulis yang dimana dalam bahasa Indonesia yang berarti pujangga. Lebe, seorang yang tugasnya mengesahkan suatu pernikahan atau yang disebut dengan penghulu. Malim, seorang yang bertugas menaklukkan hewan. Merebot, tugasnya sebagai pemukul beduk jika azan atau waktu sholat sudah tiba. Palika, tukang telem atau berenang atau penyelam. Ya. Di sini ada pamayang, seorang yang pekerjaannya mencari ikan di laut atau nama lainnya nelayan laut. Dalang, seorang yang menjalankan wayang dalam sebuah acara yang dimana di dalamnya ada acara bernuansa wayang. Pasuratan, orang yang tugasnya mengirim surat atau dalam bahasa Indonesianya sendiri yakni tukang pos. Dan inilah ini namanya ada dalam bahasa Sunda, ya. Pandai, orang yang pekerjaannya membuat barang atau perabotan dengan bahan dasar dari besi. Misalnya pisau, golok, barang lainnya yang terbuat dari besi, ya. Paninggaran, orang yang kerjanya mencari bahan buruan ke hutan atau yang disebut juga sebagai pemburu, yang dimana hasilnya adalah hewan-hewan yang bisa dimakan, ya. Tentunya bisa dimakan. Kuwu, tugasnya memimpin sebuah desa yang dimana sering disebut juga sebagai Pak Lurah dalam bahasa Indonesianya. Panderesan, seorang yang bertugas menyadap dalam arti menyadap hasil dari alam. Hasilnya yaitu air sadap dari pohon kelapa atau pohon kawung, ya. Ulu-ulu, orang yang tugasnya mengatur pengairan untuk di sawah. Payawah, orang yang bertugas mengurusi sawah baik itu pada musim tanam sampai dengan musim panen. Sarati, orang yang bertugas mengurus gajah atau sering disebut juga dengan pawang gajah. Supir, orang yang tugasnya menjalankan sebuah mobil atau sopir dalam bahasa Indonesia. Kamasan, orang yang tugasnya membuat barang dari bahan emas atau perak. Ini contoh kalimat yang menggunakan istilah di sini atau istilah patukangan. Ini contoh kalimatnya. Kuring disunat ku Bengkong, Umar. Ya, Bengkong kan tukang sunat. Saya disunat oleh Bengkong, Umar. Jadi pramugari mah kudu amis budi.
menjadi pramugari harus murah senyum. Lamun hayang jadi palika kudu pinter ngojai. Kalau ingin menjadi palika harus pandai berenang. Palika tadi apa? Ya, penyelam atau perenang ya harus pandai berenang. Kusabab ahli nyieun imah Mang Atim sok disebut Bas. Ya, Bas itu pembuat ya rumah, ahli membuat rumah. Kalau ya karena ahli dalam membuat rumah, Pak Atim suka disebut Bas. Ini Asma jadi pramuniaga di toko Mekarjaya. Asma menjadi pramuniaga di toko Mekarjaya. Pramuniaga adalah pelayan ya di toko. Kata bengkong, pramugari, palika, bas, dan pramuniaga termasuk istilah patukangan. Bengkong artinya tukang sunat, palika penyelam, pramuniaga pelayan toko, pramugari pelayan di pesawat, bas ahli membuat rumah. Ya, cukup sekian pembelajaran dari Mr. Wahid. Kurang lebihnya mohon maaf. Jikalau ada kesalahan dan kekurangan, jikalau ada yang kurang paham, langsung boleh tanya lewat WA ya. Cukup sekian pembelajaran dari Mr. Wahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan apalagi ya, memakai masker, mencuci tangan, dan jangan lupa jangan lupa jaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.